perbincangan kita akan simak yang satu ini. Inilah sang penjaga desa. Kita saksikan. Seorang pegawai perangkat desa, Kades dan bendaharanya korupsi dana desa 1,6 miliar rupiah. 168 miliar rupiah. Kasus korupsi dana desa terus menghujam keuangan negara. Mulai dari markup anggaran, program fiktif, pemotongan dana bantuan, pembelian barang tidak sesuai spesifikasi, hingga diselewengkan untuk judi online. Mirisnya, korupsi bahkan dilakukan dengan kian sistemik. Ini terlihat dari adanya peningkatan jumlah kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi melaporkan bahwa jumlah kasus korupsi dana desa sejak 2015 hingga 2024 mencapai 851 kasus. Sebanyak 973 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan lebih dari setengahnya adalah kepala desa. Korupsi tumbuh dalam kegelapan dan kerahasiaan. Ini terjadi karena lemahnya sistem pengawasan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan kurangnya keterlibatan masyarakat. Dalam upaya pencegahan penyelewengan pengelolaan dana desa, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui program Jaksa Garda Desa. Ini memudahkan bagi para kepala desa untuk melaporkan adanya penyimpangan, dan laporan ini langsung diterima oleh Kejaksaan Agung. Pelaksanaan program Jaksa Garda Desa sendiri sudah dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia. Program Jaksa Garda Desa juga mendorong ketahanan pangan nasional di sejumlah proyek di bidang pertanian. Dengan memanfaatkan tanah desa menjadi lahan pertanian, para petani kini menuai hasil. Memanfaatkan lahan tidur hasil sitaan di Tangerang, Banten, seluas 7.000 meter persegi, para petani mampu menghasilkan 5,6 ton bawang merah kering siap jual. Hasil panen ini akan langsung didistribusikan ke pasaran, bekerja sama dengan pasar komoditi nasional. Meski penyidikan dan proses hukum tindak korupsi terus dilakukan, namun kasus korupsi baru masih kerap bermunculan. Lantas, mampukah Jaksa Garda Desa menjadi solusi memberantas kasus korupsi di tanah air? Ya, itu dia. Langsung saja kita akan berbincang bersama dengan para narasumber. Ada Bung Adi, Bu Sherly, Pak Siswanto, dan juga Pak Andra Soni. Terlebih dahulu saya akan ke Bung Adi Prayitno. Bung Adi, kita duduk di sini bersiaran dari Banten. Kita tidak mungkin pernah membayangkan bahwa Banten bertransformasi hingga saat ini. Kita pernah mengetahui bahwa Banten ini syarat dengan dinasti, tentu ya. Dinasti politik, angka korupsi, dan lain sebagainya. Amatan Anda? Ya, saya kira begini Mas Abraham. Pertama, soal jaga desa, menurut saya ini adalah satu inovasi di tengah transparansi informasi yang saya kira sudah dituntut oleh begitu banyak publik. Ini adalah sesuatu yang menurut saya sangat layak diapresiasi karena memang dalam banyak hal publik itu kan harus tahu persis bagaimana penggunaan dana-dana desa yang saya kira memang dalam banyak hal terkonfirmasi, dalam praktiknya itu kan diselewengkan. Nah yang kedua, secara prinsip kita tahu bahwa di pemerintahan yang baru ini ada keinginan supaya ekosistem dan pertumbuhan ekonomi di desa itu berdenyut. Sehingga begitu banyak program-program strategis pemerintah, down to earth, dia nyentuh betul apa yang terjadi di desa. Kalau dulu ada dana desa, tapi belakangan ini misalnya ada koperasi Desa Merah Putih, kemudian juga soal swasembada pangan dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Ketika begitu banyak anggaran-anggaran negara dikelola oleh desa, di pemerintah-pemerintah daerah, maka yang paling penting harus dipastikan bahwa semua proses ini berjalan dengan transparan, tidak ada penyelewengan, dan yang paling penting, ekosistem dan pertumbuhan ekonomi di desa itu ya sesuai dengan harapan dan tidak disalahgunakan. Dari pandangan Anda, di mana paling sering terjadi celah untuk melakukan penyelewengan ataupun korupsi? Ya banyak sih sebenarnya, terutama untuk dana-dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur ataupun latihan-latihan yang seringkali di situ ada markup lah. Kalau surplus terkait dengan pembangunan infrastruktur, speknya dikurangin, ketebalannya dikurangin, panjang kali lebarnya juga dikurangin. Itu hal-hal yang sering kita dengarkan. Saya pertama kali datang ke Banten di awal-awal tahun 2000-an Pak Andra Soni, dan memang saat itu Banten sudah masuk dalam zona merah yang disebut dengan darurat korupsi. Tapi alhamdulillahnya beberapa tahun belakangan ini, karena ini terkait dengan transparansi, terkait dengan bagaimana kerjasama antara pemerintah daerah, terutama gubernur dan kepala daerah yang lain, dengan para penegak-penegak hukum, saya kira Banten sudah tak lagi zona merah, Mas Abe. Saya bergeser ke Pak Andra Soni ya. Kita berdiskusi di sini di hadapan seluruh
hampir seluruh perangkat desa di Iya. Provinsi Banten ya, Pak Andra ya, Iya. Pak Gubernur ya. Dan Anda adalah sosok pemimpin yang berangkat dari anak desa, betul Pak? Betul, betul. Pak, ceritakan kepada kami Pak, bagaimana latar belakang Anda sebagai seorang yang datang dari anak desa, memimpin Provinsi Banten hari ini. Saya nggak tahu entah kebetulan ataupun tidak, saya nggak yakin bahwa ada itu semudah membalikkan tangan bahwa mentransformasi Banten dari sesuatu yang kita kental dengan angka korupsi di masa lalu, dinasti dan lain sebagainya, malah kini nol angka korupsi. Ya, orang tua saya memang orang desa. Ada Datu Desa Pincuran Gadang namanya. Ya, di daerah Sumatera. Dan orang tua saya bertani. Jadi berbasis atau berlatar belakang anak petani dan tentunya itu ada di desa. Maka itu menjadi saat saya menjadi gubernur, sebelum menjadi gubernur, inspirasi saya adalah bicara tentang desa. Satu, saya juga melihat cita Pak Prabowo, salah satu adalah membangun dari desa, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan sebagainya dan sebagainya. Maka Provinsi Banten memang 80% lebih adalah desa. Walaupun berbatasan langsung dengan Jakarta, tapi kami 80% lebih adalah desa. Maka saat alhamdulillah terpilih menjadi gubernur, pertama yang saya lakukan adalah bagaimana mengoptimalkan peran desa dalam rangka pembangunan di Provinsi Banten. Maka kalau saya berbicara tentang desa, maka hal pertama yang terlihat adalah kondisi jalan. Kondisi jalan di hampir semua desa di Nusantara ini, permasalahannya adalah kondisi jalan yang tidak tertangani dengan baik karena itu merupakan kewenangan desa. Sedangkan desa punya keterbatasan untuk membangun jalan-jalan desa. Maka program pertama yang kami jalankan adalah bangun jalan desa sejahtera. Penting itu kami lakukan karena mengandalkan dana desa untuk membangun jalan, saya yakin hal-hal lain akan tertinggal. Dan alhamdulillah beberapa bulan terakhir, beberapa waktu terakhir, program Jaksa Garda Desa berjalan dan Banten dijadikan salah satu pilot project. Dan alhamdulillah saya mendengar informasi bahwa 450 kasus yang sedang berjalan terkait dengan desa, terkait dengan korupsi dana desa, alhamdulillah satu pun tidak ada di Banten. Itu yang saya rasakan. Luar biasa. Bagaimana Bapak memastikan bahwa perangkat-perangkat desa Pak, ini berjalan dengan aturan yang ada Pak? Sebelum tentu kita bicara soal penegak hukum akan masuk ke sana. Tapi Bapak tentu saja punya gaya kepemimpinan, punya sistem yang dibangun di Provinsi Banten untuk memastikan bahwa semua anggaran itu tersusun rapi tanpa ada yang dicuri. Selama ini kepala desa itu selalu didekati dalam rangka elektoral. Oke. Selesai elektoral maka kepala desa orang lupa. Nah kemudian kepala desa perlu bantuan karena keterbatasan kemampuan terkait dengan membuat pertanggungjawaban, membuat perencanaan dan sebagainya terkait dengan dana desa. Selain dana desa yang ada dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Banten saat ini juga membantu bantuan keuangan desa sebesar 100 juta per desa setiap tahun. Dan insya Allah ini akan terus berkembang. Maka saat program ini ada, ya kami sangat antusias. Pertama, kebermanfaatan dari dana ini akan lebih maksimal bila mana tepat sasaran, bila mana dijaga, jangan sampai terjadi penyelewengan. Dan yang terjadi hari ini adalah semangat kepala desa. Semangat kepala desa bahwa mereka saat mereka ragu-ragu mereka nanya, ini boleh tidak, terus bagaimana dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya melihat dalam beberapa interaksi dengan kepala desa, percaya diri, bahkan desa kami sudah ada yang bisa ekspor produk, bisa ekspor ikan koi, kemudian juga ada yang mengembangkan produk tertentu, ada yang sudah bisa punya pabrik gula aren dan sebagainya. Artinya kebermanfaatan dari dana desa ini akan bisa lebih maksimal saat dijaga, dipandu dan dikawal. Pak Siswanto, saya melihat bahwa upaya jaga desa ini, Jaksa Garda Desa paralel dengan Jaksa Mandiri Pangan ini berjalan bersamaan. Dan pilot projectnya ada di Provinsi Banten, betul ya? Betul Pak. Kenapa Banten? Karena Banten selama ini adalah konsentrasi sebagaimana Mas Adi sampaikan, sebagai ujung tombak perekonomian, maka kita harus bersama-sama menjaga desa itu sendiri. Di Banten itu ada sekitar 1.238 desa. Nah, yang tersebar di 4 kabupaten.
Nah, itu semualah kewajiban kami untuk memastikan menjaga desa itu tidak ada permasalahan sehingga perekonomian berjalan di desa itu, termasuk juga membantu bagaimana mandiri pangan di desa itu. Ya, dan dari sana kemudian kita mengetahui bahwa Jaksa Mandiri Pangan yang saya dengar, bahkan saya lihat dengan mata kepala sendiri, Jaksa ikut memonitoring tanam bawang, betul ya? Betul. Nah, ini ada tren belakangan Pak, penegak hukum ikut tanam-tanam ini, Bung Adi. Saya nggak tahu apakah itu memang ahlinya dan lain sebagainya gitu. Kalau TNI tanam padi, Polri tanam jagung, lah apa urusan kemudian Jaksa tanam bawang Pak? Ya sebenarnya kita ini awalnya kan memang kita tidak ada pengalaman tentang itu. Tapi kemudian melihat kita diskusi dengan Pak Bupati kan melihat ada potensi, ada lahan yang selama ini tidak maksimal dioperasikan gitu. Akhirnya kita mencoba untuk mencari yang bisa untuk bekerjasama. Dalam hal ini kemudian kita menemukanlah ada Universitas Telkom misalkan kan untuk kita diskusi bagaimana sebenarnya tanah ini sebenarnya bisa dimanfaatkan yang maksimal untuk apa. Oke. Nah, kemudian dilakukan penelitian oleh mereka. Kemudian dari hasil penelitian itu mendapat sebuah kesimpulan. Ternyata kenapa tidak maksimal itu ditanami sesuatu yang tidak tepat, kurang lebih begitu. Sehingga merekomendasikan untuk ditanamin sesuatu yang tepat. Dalam hal ini yang kemarin kita lakukan adalah bawang. Oke. Dan alhamdulillah sebagaimana ditayangkan tadi kita berhasil hasilnya dengan baik dan sudah panen dan dinikmati oleh petani. Oke. Menghadapi kritik bahwa disebutkan tidak semestinya masuk ke bagian yang bukan tempatnya, bukan ranahnya begitu Pak. Bagaimana menjawabnya? Kita hanya mendorong saja, memfasilitasi dan semua bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Jadi kita tidak masuk ke ranah lebih dalam ke pertaniannya karena memang kita tidak mampu. Makanya kita kolaborasi dengan para ahlinya. Boleh tepuk tangan dulu ke Pak Siswanto ya. Saya nanti ke Bapak lagi, tapi saya ke Bu Sherly terlebih dahulu.